Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita menyadari bahwa satu sentuhan Roh Kudus dapat mengubah arah hidup seseorang? Hati yang keras menjadi lembut, dan hidup yang jauh dari Tuhan dipulihkan oleh kasih-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pagi yang baru ini. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu dan biarlah Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nats renungan pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 yang berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat ini terjadi setelah Petrus memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus bekerja, ribuan orang menerima firman Tuhan dan memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan dan ketaatan bahwa hidup mereka telah diubahkan oleh kuasa Tuhan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari kekuatan manusia, melainkan dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk memperbarui hidup setiap orang yang mau membuka diri kepadanya. Yehezkiel 36 ayat 26 mengatakan bahwa Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam manusia. Demikian pula Yohanes 16 ayat 8 menjelaskan bahwa Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa dan menuntun kepada kebenaran. Karena itu, jangan mengeraskan hati ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Biarkan Roh Kudus menegur, membimbing, dan membentuk kehidupan kita setiap hari. Ambillah keputusan untuk hidup lebih taat kepada Tuhan, sebab hati yang disentuh oleh Roh Kudus akan menghasilkan perubahan yang nyata dan menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Roh Kudus menyentuh hati, pertobatan terjadi, iman bertumbuh, dan kehidupan dipulihkan. Jangan abaikan suara Tuhan yang sedang berbicara kepada Anda hari ini. Sebagai bahan perenungan, sudahkah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita hari ini? Ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada hati yang terlalu keras untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena hati yang terbuka bagi Roh Kudus akan menghasilkan pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara terkasih, mari kita akhiri renungan pagi ini dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, sentuhlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Lembutkan hati yang keras dan pulihkan hati yang terluka. Tolong kami untuk taat ketika Engkau berbicara melalui firman-Mu. Pimpin langkah kami agar hidup berkenan kepadamu. Jadikan kami alat kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, terimalah doa berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menguatkan, serta memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera sepanjang hari ini. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan pagi Kristen hari ini. Tetaplah membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus dan hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat ke-28. Tuhan Yesus memberkati.